Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yeyen Agustianingsi, bisa dipanggil Yeyen dengan NIM 19095111036. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai anestesi umum untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Bedah Umum Veteriner dengan topik premedikasi dan anestesi. Jadi sebelumnya kita perlu tahu dulu nih, anestesi itu apa sih? Jadi anestesi berasal dari kata an yang berarti tidak dan aestesos yang berarti rasa atau sensasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa anestesi merupakan suatu tindakan untuk untuk menghilangkan rasa atau sensasi seperti rasa nyeri dan rasa sakit, juga menghilangkan kesadaran. Nah, anestesi memang diperuntukkan untuk melakukan pembedahan. Nah, jadi seperti apa sih anestesi yang baik itu? Anestesi yang baik apabila dia sudah memenuhi apa yang namanya Triad of General Anesthesia. Nah, jadi Triad of General Anesthesia itu ada 3 nih seperti namanya kan. Jadi yang pertama dia harus mampu untuk unconsciousness atau menghilangkan kesadaran, analgesia atau menghilangkan rasa sakit, dan dapat melakukan muscle relaxation gitu. Nah, untuk jenis anestesi sendiri itu terdiri dari anestesi lokal, anestesi regional, dan anestesi umum. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai anestesi umum. Jadi anestesi umum itu apa sih? Anestesi umum itu adalah anestesi yang menyebabkan kehilangan seluruh sensasi rasa sakit dan kesadaran dan relaksasi otot pada seluruh tubuh dan bekerja karena dia bekerja pada sistem saraf pusat. Jadi misalnya kita melakukan anestesi umum dengan cara injeksi pada anjing di vena cephalika nih di anggota gerak bagian depan. Nah, itu yang akan mendapatkan sensasi untuk kehilangan kesadaran, kehilangan rasa sakit, dan relaksasi otot itu akan berdampak ke seluruh tubuhnya gitu. Itulah yang disebut dengan anestesi umum. Selanjutnya untuk metode administrasi atau metode pemberian. Jadi untuk pertama, anestesi umum itu dapat diberikan dengan cara injeksi, biasanya dilakukan dengan intravena. Nah, untuk senyawa yang biasa digunakan itu ada ultrasound barbiturat yang terdiri dari tiopental, tiamilal, dan metohesilat. Nah, dan ada dalam golongan non-barbiturat juga nih, seperti benzodiazepin, propolol, dan ketamin. Untuk yang paling sering digunakan itu ketamin. Selanjutnya, untuk metode administrasi yang kedua yaitu dengan cara pemberian melalui inhalasi. Nah, bisa diberikan berupa gas seperti nitrous oxide dan volatil seperti halotan, enfluran, isofluran. Jadi yang biasa digunakan itu isofluran. Lalu ada desfluran, ada metoxifluran juga, ada trikloetilen, ada etilen klorid, ada ether, dan ada chloroform. Nah, ini induksi dengan kotak nih, biasanya induksi pemberian anestesi umum dengan cara inhalasi di dalam kotak ini biasa diberikan pada hewan-hewan kecil. Nah, selanjutnya juga yang paling sering kita temui ini di praktik dan di klinik-klinik hewan itu biasa induksi dengan kon atau dengan masker. Selanjutnya, mengenai stadium dan indikasi kedalaman anestesi. Ini tuh gunanya untuk kita mengindikasi nih atau menilai sudah sedalam apa sih anestesinya, apakah dengan waktu pemberian anestesi ini kita sudah bisa melakukan pembedahan gitu ya. Nah, jadi untuk stadium indikasi kedalaman anestesi ini terdiri dari 4. Yang pertama yaitu stadium induksi, stadium 1 atau stadium induksi. Yang kedua ada stadium eksitasi. Yang ketiga itu ada stadium 3 atau stadium operasi, merupakan stadium yang paling aman dalam melakukan operasi. Lalu selanjutnya di mana hewan itu masuk di stadium 4 atau hewannya hampir mati gitu ya. Baik, selanjutnya untuk lebih memahami mengenai stadium dan indikator pada anestesi,
Ini adalah hal yang bisa kita perhatikan atau yang bisa kita amati untuk mengetahui stadium dan indikator kedalaman anestesi. Yang pertama, seperti yang saya katakan tadi, stadium 1 atau stadium induksi itu dapat dilihat dari kedalamannya itu masih dalam kategori tidak teranestesi atau belum teranestesi dengan tingkah laku yang tidak terkontrol, kardiovaskularnya masih tetap dan respirasi normal dan ukuran pupilnya juga normal dan respon pupil terhadap cahaya itu masih ada. Kekejangan ototnya yang masih baik dan refleksnya yang masih ada. Lalu untuk stadium 2 atau stadium eksitasi itu kedalaman anestesinya dia juga belum teranestesi. Lalu tingkah laku yang dapat diamati dia masih bisa bersuara, anggota geraknya masih dapat bergerak dan bahkan mulutnya masih bisa menganga. Dan untuk kardiovaskularnya denyut jantungnya itu mulai teramati meningkat gitu untuk respirasi tidak teratur dan ukuran pupilnya sudah mulai berdilatasi dan respon pupil terhadap cahaya masih ada. Untuk kekejangan ototnya masih baik dan refleks juga masih ada gitu. Nah, untuk stadium 3 sendiri terbagi menjadi 4 plane nih. Ada plane 1, plane 2, plane 3 dan plane 4. Nah, untuk saat yang paling tepat diadakan pembedahan itu ada di stadium 3 plane 3 karena dia untuk kedalaman anestesinya itu dia sudah dalam dengan tingkah laku yang sudah teranestesi, dengan kardiovaskular yang denyut jantungnya 60 sampai 90 kali per menit, dengan capillary refill time-nya yang sudah meningkat, respirasinya yang dangkal, ukuran pupilnya yang dilatasi sedang, dengan respon pupil masih ada namun sangat lambat, kekejangan ototnya menurun, dan sudah tidak ada refleks gitu dari hewannya. Nah, di stadium 3 ini dia hewannya sudah teranestesi dengan sangat baik dan kedalaman anestesinya sudah cukup untuk melakukan pembedahan. Nah, oleh karena itu pada stadium 3 plane 3 ini kita harus mempertahankan gitu, harus dipertahankan kedalaman anestesinya. Lalu juga tidak lupa untuk selalu menjaga fungsi respirasi dan menjaga fungsi sirkulasi dari hewan tersebut agar dia dapat selamat gitu ya. Nah, untuk stadium 3 di plane 4 itu sudah masuk overdosis dan untuk stadium 4 itu hewannya sudah hampir mati, bisa dilihat dari kardiovaskularnya yang sudah kolap, dengan respirasinya yang sudah apnoea, dengan ukuran pupilnya yang sudah dilatasi dengan sangat lebar, dan respon pupil terhadap cahayanya sudah tidak ada, dengan kekejangan otot yang lembek dan refleksnya yang sudah jelas tidak ada karena hewannya sudah hampir mati gitu. Nah, untuk lebih jelasnya ini saya tampilkan gambar ya pada stage 1 atau stadium 1 yang stadium induksi itu pupilnya masih dengan ukuran yang normal dan saat dikasih cahaya itu refleks pupilnya masih sangat bagus gitu. Nah, untuk stadium 2 juga masih seperti itu karena dia hewannya belum teranestesi dengan respirasinya masih tidak teratur atau irregular dan pulsnya juga masih irregular nih. Nah, kalau pada stadium 3 hewannya sudah teranestesi dengan baik dengan kedalaman anestesi yang sangat baik untuk melakukan pembedahan di mana ukuran pupilnya itu berdilatasi dan saat dikasih refleks menggunakan cahaya refleks pupilnya itu sudah tidak ada gitu. Dia dengan ukuran dilatasi yang tetap dengan respirasi yang stabil. Lalu untuk stadium 4 itu sudah stadium danger atau stadium berbahaya di mana hewannya hampir mati. Bisa dilihat dari pupilnya yang dilatasi sangat besar dan saat dikasih respon terhadap cahaya, pupilnya juga tidak memberi reaksi apapun gitu dengan dilatasi yang sangat besar gitu. Baik, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga apa yang saya jelaskan dapat menambah pengetahuan bagi teman-teman semua. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.